Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Aku berdua ada di sini atas perintah Tetua Agung untuk meminta penjelasan Kaisar Xia. Jika alam liar utara dihancurkan, di mana dinasti Xia besar akan ditempatkan di tanah suci pedang surgawi? Kaisar berpikir sejenak, dan menteri penting dari 5 pangeran di ruangan yang sama memandang. Saya melihat bahwa pejabat lama memberikan dokumen dan menyerahkannya ke tangan 2 tetua tanah suci pedang surgawi. Kerjasama menang-menang adalah cara yang rajin. 8 kata sederhana membuat situasi belum mereda. Su yang juga tidak tahu kondisi kerja sama seperti apa yang diberikan kepada tanah suci pedang surgawi dalam dokumen ini, tetapi dari umpan balik dari kedua tetua, dinasti Xia Agung membayar harga yang mahal untuk menyingkirkan Xiong Ruibu. Kita tidak bisa melakukan ini, tapi aku bisa melihat bahwa Kaisar Xia masih sangat tulus bekerja sama dengan tanah suci pedang surgawi. Jika kerjasama itu benar-benar tercapai, kita tidak akan memberikan perlindungan dan perlindungan apapun kepada beruang barbar utara. Tolong. Selain itu, saya memiliki permintaan yang kejam. Saya tidak tahu apakah Kaisar Xia dapat menyetujuinya. Oh, tapi itu tidak masalah. Orang tua berbaju putih tersenyum dan memandang pangeran kelima dan ke-8. Kedua pangeran itu masih muda, dan mereka memiliki dasar penanaman gua surgawi, dan mereka berbakat dalam ilmu pedang. Jika mereka dapat memilih seorang pangeran untuk memasuki tanah suci pedang surgawi saya untuk berlatih, itu akan menjadi hal yang sangat penting. Untuk mempromosikan kerjasama antara kedua pihak. Catalyst. Su yang berharap orang-orang ini memiliki sikap seperti itu, dan hanya tersenyum dan minum teh sendirian. Kaisar Xia secara alami tidak akan keberatan ketika dia mendengar ini. Dia benar-benar tidak ingin menyinggung tanah suci pedang surgawi. Selain itu, pada titik seperti itu, selama dia membayar pangeran sebagai alat tawar-menawar, kerjasama akan ditentukan. Umur 5 dan 8, apakah kalian berdua punya pemikiran? Saya ingin mendengar apa yang Anda maksud. Latar belakang dan status tanah suci pedang surgawi tidak perlu dikatakan. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika Anda merindukannya, Anda tidak akan pernah memilikinya dalam hidup Anda. Ada kesempatan lain seperti ini. Orang tua berpakaian putih itu tersenyum dan mengelus jenggotnya. Saya telah mengembangkan ilmu pedang selama ribuan tahun, dan saya tidak pernah menerima seorang murid. Jika ada di antara Anda yang setuju untuk bergabung dengan tanah suci pedang surgawi tanpa melewati penilaian apapun, saya akan pergi langsung ke sekte dan saling mengajar. Anda tahu, godaan seperti itu untuk menjadi orang biasa, tetapi jangan pernah memikirkannya. Pangeran kelima dan ke-8 juga tahu bahwa untuk mendapatkan kesempatan seperti itu, 80% dari mereka banyak hubungannya dengan niat pedang yang Su yang diberikan kepada mereka. Hanya dengan cara ini, pangeran yang terpilih menjadi keturunan tanah suci pedang surgawi sama saja dengan menyerahkan kelayakan untuk suksesi tahta. Apakah menjadi kaisar di dunia fana, atau memasuki dunia kultivasi untuk menikmati keberuntungan tertinggi, 2 jalan, 2 arah yang sama sekali berbeda, untuk sementara waktu menempatkan kedua pangeran ke dalam dilema. Beritahu ayahku, kesempatan ini jarang, tapi bakat kendo kakak laki-laki kelimanya jelas lebih kuat dariku. Menurutku kesempatan untuk mempromosikan dinasti Daxia ini lebih cocok untuk kakak laki-lakiku yang kelima. Pangeran kelima ingin membantah, tetapi dia menemukan bahwa jalannya telah diblokir. Jika Anda tidak mematuhi ayah Anda saat ini dan menolak kesempatan seperti itu, begitu tanah suci pedang surgawi menjadi marah dengan dinasti, dan bahkan merobek kemungkinan kerjasama, maka bencana dinasti Xia besar mendekat, dan Anda akan menjadi seorang pendosa selama berabad-abad, apalagi warisan tahta sekarang. Ayah, anak itu bersedia memasuki tanah suci pedang surgawi bersama 2 orang tua. Pangeran kelima akhirnya memilih untuk berkompromi. Permaisuri-permaisuri di istana merasa malu, dan dia tidak diragukan lagi adalah yang paling putus asa. Dia bekerja keras untuk menggantikan 5 pangeran, dan lebih dari 10 tahun pengelolaan sekarang telah dihancurkan oleh campur tangan tanah suci pedang surgawi. Pergi ke tanah suci tentu merupakan kesempatan besar, tetapi juga disertai dengan risiko dan ketidakpastian yang besar. Jika kelima pangeran benar-benar salah di masa depan, ratu akan sendirian di istana, dan masa depan adalah benar-benar tak terbayangkan. Hahaha, murid yang baik, jangan terburu-buru memberi hormat pada guru.
Ketiga tetua meminta tawar-menawar, membuka mulut mereka terlebih dahulu, dan 5 pangeran membungkuk pada upacara tuan, dan dengan demikian secara resmi menjadi anggota Tanah Suci Pedang Surgawi. Nah, masalahnya di sini, biarkan saja. Agak mendadak ketika saya datang ke sini, Lao Chu ada di sini untuk meminta maaf kepada Kaisar Xia. Seperti yang dikatakan lelaki tua itu, dia tiba-tiba melambaikan tangannya yang besar, dan 2 portal yang rusak di luar gerbang kuil, tertarik oleh aura pedang tirani yang tak tertandingi ini, dapat menjembatani lagi, dan suasana harmoni di kuil dipulihkan. Suara mendesing. Ketiganya berubah menjadi pedang cahaya dan melarikan diri. Sebelum pergi, pangeran kelima meninggalkan Su Yang dengan pikiran, meminta Su Yang untuk melindungi ibu dan ratunya. Su Yang telah memberikan beberapa petunjuk tentang nasib pangeran kelima. Dia hanya bisa mengatakan bahwa anak ini lahir tanpa nasib kaisar, dan tidak dapat diprediksi untuk pergi ke Tanah Suci Pedang Surgawi. Su Yang menghela nafas dan memikirkannya. Kelompok pedang 100 orang, yang awalnya dibawa oleh 2 orang tua ini, juga pergi bersama kedua orang tua tersebut, dan tidak benar-benar menyerang dinasti Xia Agung. Krisis ini juga sudah berakhir. Setelah pelemparan mereka, suasana perjamuan telah lama menghilang. Kaisar Xia memberhentikan semua anggota sipil dan militer pengadilan, hanya menyisakan Su Yang saja. Di istana besar, hanya Xia Huang dan Su Yang yang tersisa saat ini. Itu dia. Saya baru sekarang memahami tujuan dari undangan kelima untuk Anda. Jika saya mengharapkannya dengan baik, maksud pedang yang disampaikan oleh Yang Mulia kepada saya 2 kaisar adalah alasan mendasar untuk menenangkan Tanah Suci Pedang Surgawi. Su Yang terkekeh dan berdiri, saya tidak seiman seperti yang dibayangkan Yang Mulia, dan saya tidak berniat untuk berpartisipasi dalam hal ini, tapi saya akan mengikuti arus. Pergi ke aliansi pedang surgawi adalah takdir dari 5 pangeran sendiri, dan tidak ada orang lain yang bisa mengubahnya. Kaisar menghela nafas pelan, Tanah Suci Pedang Surgawi bukanlah sesuatu yang bisa dibeli oleh dinasti Daxia kita. Sekarang ini adalah akhir yang terbaik, tapi... Su Yang mengangkat kepalanya, Yang Mulia khawatir dengan pilihan pangeran? Memang. Kaisar kita yang paling menonjol adalah yang ketiga dan kelima dan kedelapan. Yang ketiga dan ketiga memiliki dinas militer yang luar biasa dan kemampuan terkuat. Mereka tidak punya pilihan selain dikritik oleh orang lain, dan ini benar-benar tidak bisa menyalahkannya. Lao Ba adalah anak laki-laki saya yang paling saya cintai, dan dia juga memiliki beberapa elemen mencintai rumah dan hitam dalam dirinya. Saya selalu bisa melihat bayangan diri saya sendiri. Hanya karena temperamennya, mewarisi tujuan besar dinasti masih agak canggung. Sebaliknya, 5 yang lama cukup memuaskan, bukan yang terbaik, tapi yang paling cocok, tapi sekarang. Su Yang melihat penderitaan kaisar dan tersenyum dan berkata, Yang Mulia berada di masa jayanya, dan dia adalah pembangkit tenaga listrik nomor 1 di musim panas. Mengapa dia selalu ingin memikirkan hal ini? Sebenarnya, ada beberapa hal, rencananya tidak akan pernah sepadan dengan perubahannya, jadi lebih baik berjalan lancar. Itu secara alami bagus. Kaisar menatap Su Yang dalam-dalam. Ya, saya tahu Yang Mulia, orang luar itu, tidak tertarik dengan urusan istana. Singkatnya, selama saya masih memimpin dinasti Xia besar, Tian Lanzong akan terus menjadi dupa dan mewarisi keabadian. Su Yang memenuhi keinginannya, menundukkan tinjunya ke Kaisar, dan meninggalkan aula.